ke depan itu persaingan arsitek juga sangat ketat gitu, persaingan desainer baru, banyak desainer baru yang bagus-bagus, yang ini segala macamnya itu. Nah, ke depan untuk menghadapi persaingan itu kita lebih baik lebih fokus gitu. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protox kali ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas dan mewawancarai Pak Ismail Yakub dari Prinsipal Arsitek dari Ruang Teduh Studio. Beliau di sini sudah hadir untuk berbagi pengalamannya tentang JW Naungan Co-Living dan juga proyek-proyek yang pernah beliau desain. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang Mbak Ziza, Mas Bayu. Selamat siang, Pak Ismail. Terima kasih sudah bersedia kami wawancara Pak untuk hari ini. Dan kita akan membahas mengenai co-living nih yang Pak Ismail desain. Seperti itu. Tapi sebelum itu Pak, sebelum masuk ke sesi wawancara, saya izin untuk bacakan sedikit biografi singkat mengenai Pak Ismail. Beliau adalah sebagai Prinsipal Arsitek dari Ruang Teduh Studio. Kemudian beliau menempuh pendidikan di Universitas UI ya Pak ya? Ya betul Mbak. Sebagai teknik arsitektur, dan yang menarik melanjutkan perkuliahannya di Magister di Perencanaan Pariwisata di UGM, benar ya Pak? Ya betul, Perencanaan Pariwisata. Nah, ini yang menarikkan saya. Sebelum masuk, saya mau nanya, kenapa akhirnya mengambil Magisternya di bidang pariwisata Pak? Pak Ismail suka jalan-jalan ya Pak ya? Iya. Awalnya sih sebenarnya suka jalan-jalan itu, Mas Bayu. Suka jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Kalau saya mendalami tentang dunia arsitek di S1 kan sudah banyak kan gitu kan. Akhirnya gimana kita bisa mendesain arsitektur pariwisata yang basisnya tetap arsitek. Akhirnya kami meneruskan untuk mendalami ke perancangan pariwisata yang basicnya juga masih arsitek. Nah di situ memang sesuai dengan saya bahwa hospitality dan pariwisata itu di Indonesia nanti akan semakin menjamur lah istilahnya. Nah ini harapan yang sama bahwa kita di dalam dunia arsitektur kan harus fokus gitu. Nah waktu itu setelah saya mengambil pariwisata, saya harus fokus mau di hospitality atau mau di perancangan kawasan wisata. Akhirnya ya saya lebih fokus ke hospitality, yaitu dengan hotel, restoran, dan akomodasinya. Itu Mbak Ziza, Mas Bayu. Oke, makanya kenapa? Oh, jangan-jangan ini area-area wisata Jogja banyak yang didesain sama Pak Ismail ya, Zah? Ada banyak beberapa hotel nih. Ada beberapa, tapi lebih hanya sebagai memberi input aja, tidak secara langsung. Oh, wah, akan menarik nih obrolan kita nih, Zah, sama Pak Ismail. Betul. Nah, Pak Ismail boleh cerita sedikit nggak Pak? Sebelum kita masuk ke naungan co-living ini, boleh ceritain sedikit Pak mengenai konsultannya Pak Ismail sendiri, Ruang Teduh. Jadi awalnya sebenarnya studio saya itu namanya Ismail Yakub Arsitek Firm. Itu kita buka itu tahun 2011 ya. 2010, 2011 waktu itu. Nah, brand saya memang Ismail Yakub Arsitek Firm. Dalam fokusnya itu adalah lebih ke hospitality yang saya ceritakan tadi. Jadi hotel dan ada hotel dan akomodasi pariwisata. Namun setelah masa pandemi ini, waktu masa pandemi, saya berpikir ulang berkaitan dengan dapur istilahnya kan gitu. Harus lebih kreatif gitu ya Pak ya, pada saat pandemi kemarin ya Pak. Di mana hotel dan akomodasi yang lainnya kan semua dipending dan diberhentikan kan gitu. Semua hotel diberhentikan. Akhirnya saya mau berusaha lewat perusahaan sendiri gitu kan, dengan ada beberapa investor gitu kan, membuat namanya PT Ruang Teduh Indonesia. Nah, PT Ruang Teduh Indonesia itu rencana kita membuat hotel di Solo gitu.
yang itu adalah cikal bakal dari naungan co-living. Namun dalam perjalanan waktu kita masa pandemi, semua hunian hotel sepi dan yang area hotel juga nggak ada, tapi kita project harus lanjut. Akhirnya kita berpikir ulang untuk meriset konsep. PT Ruang Teduh Indonesia itu membuat konsep naungan co-living itu, gitu kan. Jadi karena dunia akomodasinya itu mati suri kan itu. Kita buat namanya naungan co-living yang mengakomodasi itu pekerja-pekerja nomaden karena adanya WFH. Nah itu awal mulanya. Dari awal mula itu masa pandemi itu malah banyak klien-klien itu diminta yang mirip, jadi bikin restoran, bikin residen gitu, bikin hunian gitu. Akhirnya kita membuat kawasan di Jogja yang baru kita bangun sekarang ini, namanya Titik Teduh kawasannya itu. Titik Teduh. Ya dengan luas lahan 8.000 meter persegi di daerah Palagan. Itu nanti kalau Titik Teduh di mana embrionya itu adalah ruang teduh studio itu tadi. Jadi berfilosofi bahwa masa pandemi itu kita harus menata hati, menata rasa dengan diam gitu kan, di mana-mana sepi. Akhirnya kita menemukan suatu ruang yang teduh. Nah, ruang yang teduh itu ada kita namakan kawasannya itu sebagai kawasan Titik Teduh. Nah, kawasan Titik Teduh itu nanti ada di situ ada ruang teduh studio, kemudian ada Nata Hati Coffee, kemudian ada area untuk sinergi antara teman-teman arsitek di situ semua. Jadi ada area untuk collab gitu, collaboration gitu. Dan kita sementara memang kita inisiasi dari teman-teman arsitek UI sendiri. Jadi dari beberapa studio alumni arsitektur UI, ya ada yang sudah dekat dengan kita, beberapa yang itu akhirnya kita kumpul-kumpul, ya udah nanti ada kantor ruang teduh studio di mana di situ nanti bisa untuk collab beberapa konsultan-konsultan. Karena lahannya memang cukup luas, kita lahannya kan 8.000 meter persegi ya gitu. Menarik. Ya. Jadi yang menarik lagi kalau ada konsultan muda gitu yang memang mereka lagi kebingungan, saya kerjanya di mana ya, tepatnya di mana, berarti bisa menggunakan fasilitas ini dong Pak ya? Ya, sementara nanti kedepannya akan bisa. Jadi memang area itu memang untuk collab beberapa konsultan, semacam kalau katalog pro kan isinya produk Pak. Waduh. Kalau impian saya di tempat saya nanti itu nama kawasannya itu Titik Teduh. Itu nanti ya di situ ada beberapa studio gitu kan. Nah yang udah kita rintis kan memang teman-teman arsitektur UI yang mempunyai konsultan kita ajak bareng. Yang kantornya belum representatif, kantornya masih awal-awal ya bareng-bareng kita collab-kan lah gitu, biar istilahnya kan maju bersama gitu, maju bareng gitu. Ya, untuk arsitek Jogja, kalau di Jakarta mungkin kawasannya kan BSD ya. Ya. Tangsel Pak, Tangsel. Kita mau mencoba rintis ini Pak. Jadi di kawasan di Jalan Palagan gitu kan. Memang daerah situ kawasan wisata untuk hospitality ya, restoran, kafe, kemudian ada hotel, itu kan banyak kan memang di Jalan Palagan itu. Oke. Jadi udah cukup familiar tempatnya ya Pak ya. Jadi sekalian kita tempat kerja, kita juga gimana caranya meng-create areanya itu juga area yang bisa sinergi bareng gitu. Ya betul. Ada bisa sinergi bareng di situ kan itu. Makanya kenapa namanya JW Naungan ya, Zah? Menaungi. Karena biasanya kan apalagi di beberapa kota jarang gitu ya Mas, baik
yang buat hunian atau hotel yang mengadopsi co-living seperti itu. Mungkin udah mulai baru akan banyak lagi nih tren-tren seperti itu ya Pak. Ya, ini sebenarnya kita mengakomodasi waktu tren masa pandemi Mbak Ziza ya. Jadi biar kita itu investasi itu survive gitu kan, dan investor itu juga happy gitu. Kita dari konsep hotel dan kita balik ke konsep menjadi co-living, di mana yang nomaden itu long stay nginapnya. Kita buat long stay, jadi ada office itu kemarin pas awal-awal pandemi itu ada beberapa yang long stay, udah cukup banyak yang long stay. Namun di mulai normal ini, gitu, normal ini, saya juga harus berpikir lagi untuk istilahnya membuat co-living itu bagaimana hidup gitu. Kalau co-living itu hidup memang masa-masa pandemi, masa-masa nomad gitu kan, yang perjalanan. Jadi, tapi kalau untuk area-area Solo itu memang saat ini belum terlalu potensial untuk co-living gitu, karena memang beda dengan Bali gitu kan. Bali dari kawasan Ubud, Peti Tengah dan lainnya itu kan memang co-living dan co-working space kan sangat dominan di sana, sangat banyak. Di sana ya Pak. Ya, menjamur. Di Jogja sudah mulai, di Jogja. Di Jogja sudah mulai. Jadi banyak orang nomaden di Jogja. Ya rencana sih memang akan kita bawa konsep yang di Solo itu ke Jogja kan itu. Wow, dibuat lagi di Jogja Pak. Ya. Karena di Solo harus kita kombinasi di Solo. Betul. Berarti di JW Naungan ini tuh nggak hanya cuman memfasilitasi tempat teman-teman arsitek atau konsultan muda untuk bekerja ya Pak, tapi di sini juga memfasilitasi mereka, ada tempat mereka untuk stay gitu. Jadi kalau kerja tapi nggak mau capek gitu, misalnya kerjanya di JW Naungan ini, tapi rumahnya misalnya jauh dari area situ, ini bisa juga jadi tempat mereka stay gitu ya Pak? Bisa. Jadi kita memang ada program di JW Naungan itu long stay itu ya dengan fasilitas kan itu. Visualisasi dan segala macamnya, ada long stay-nya gitu. Tapi silakan Pak. Tapi kita bedakan, jadi untuk survive kita tetap menghidupkan untuk family hotelnya. Ini ada dua tower, yang satu tower itu kamar-kamarnya memang kita khususkan untuk long stay. Yang kamar dekat yang ada area pool dan kolam renang kita areakan untuk area harian. Jadi ya namanya semacam kayak ya hotel lah gitu untuk harian. Karena memang itu untuk secara bisnis yang survive memang masih itu gitu. Nah di situ di area Naungan itu ada namanya Nata Hati Kopi dan Eatery. Oh jadi sebenarnya ya betul-betul bisa jadi kayak one stop solution buat orang kerja sama buat orang stay ya Pak. Betul. Oh dan ini meeting gitu bisa. Wah seru nih. Dan ini kita sudah sempat ini ya Zah, sudah sempat cari-cari tahu juga Pak gitu. Ternyata kita juga dapat videonya gitu. Nah mungkin teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini yang belum tahu JW Naungan itu seperti apa sih, sudah ada videonya, nanti Mbak Ziza akan share. Dan kalau mau ada tanya-tanya juga mengenai Pak Ismail Yakub dan juga JW Naungannya, silahkan nanti boleh dituliskan di kolom chat. Silakan Mbak Ziza.
Wow. Adem ya lihat videonya Pak. Kayak menata hati gitu, menata hati. Wah. Jadi di situ juga bisa lihat live musik, kira-kira malam Kamis sama malam Senin itu ada live musiknya. Tapi live musiknya akustik, lebih ke akustik. Kita namanya Nata Akustik gitu. Nah ini kalau saya lihat tadi videonya yang tadi Mbak Ziza sempat share itu, jadi Pak Ismail itu yang menariknya membuat co-living JW Nawangan co-living itu jadi kayak sebuah area kompon gitu ya Pak ya, yang dimana di situ tuh orang masuk kayak bisa mendapatkan semua gitu, bisa buat stay, bisa buat kerja, bisa buat juga relaksasi ya, gitu, santai gitu. Yeah. Nah ini saya jadi penasaran kenapa akhirnya Pak Ismail itu kepikiran untuk membuat konsep JW Nawangan co-living ini Pak gitu, karena kan mungkin pada saat itu kan pandemi, terus juga selain memikirkan wah gimana nih teman-teman saya bisa tetap berkarya gitu. Tapi kan kita melihat juga dari segi mungkin kedepannya nih gitu, dari segi bisnis kah, dari segi bisnisnya kah, atau dari segi apakah akan ramai atau enggak gitu. Sebelum kita masuk ke area desainnya ya Pak. Oh ya, oke, terima kasih Mas Bayu. Pada awalnya sih JW Nawangan Co-living sudah saya sebutkan tadi bahwa ini adalah sebuah konsep di mana nanti ini saya desain, kemudian saya bangun dan saya kelola sendiri. Berarti kan saya memikirnya kan harus matang-matang gimana nantinya bisa hidup dan bisa balik modal kan gitu. Nah, dan pada awal itu adalah masa pandemi, benar-benar awal masa pandemi. Nah, itu sampai berani itu Pak. Ya, hebat tuh Pak. Pandemi gimana ngambil langkah gitu kan, berani. Ya. Saya harus mencari konsep lain gitu ya, konsep lain yang kira-kira masa pandemi itu diterima gitu kan. Sedangkan hunian penginapan yang lain itu banyak yang istilahnya tidak laku gitu kan. Nah dari situ karena dulu saya basicnya juga hospitality, kemudian saya juga dulu merintis ada namanya operator hotel gitu, walau sekarang dari situ saya berpikir bahwa banyak orang WFH. Jadi banyak teman-teman Jakarta itu pada pulang ke Jogja, kemudian WFH, pulang-pulang. Saya memang aslinya orang Solo. Saya asli orang Solo. Ini banyak juga teman-teman Solo gitu kan, teman-teman Solo yang pulang ke Solo melakukan WFH gitu. Kemudian area-area restoran dan segala macamnya semua memberlakukan itu capacity 30%, maksimal 50% kan itu. Nah, sehingga banyak juga area-area pertemuan, meeting di area restoran dan segala macamnya itu juga tidak banyak yang makan dan minum di situ atau bekerja di situ. Nah, kami diuntungkan lahan ini berada di bukan di area jalan utama. Jadi lokasinya masuk perumahan atau masuk kampung. Oh. Ya, jadi di area masuk kampung, masuk perumahan dengan luas lahan 2.800 meter persegi. Nah dari situ saya berpikiran membuat namanya itu co-living. Jadi tinggal, bekerja, meeting maupun melakukan kegiatan harian, ada renang, ada kemudian olahraga, ada makan, minum, kemudian ada juga area untuk meeting, itu berada satu area atau satu kawasan. Hingga dari bentuk itu saya kedepankan bahwa di situ ada dua main building utama. Satu adalah area untuk hunian, yang satu area untuk coffee shop dan co-working. Gitu. Jadi co-working ini mewadahi teman-teman yang WFH ataupun yang berada di area situ untuk long stay. Jadi awal-awal masa pandemi memang kita terbantu untuk area long stay-nya
dan area untuk meeting internal. Jadi sedikit memang agak melanggar protokol kesehatan waktu itu. Kita udah izin juga bahwa makanya kita banyakkan area terbuka dalam desain itu mewadahi konsep-konsep protokol kesehatan sekarang, sehingga kita banyakkan area-area terbuka, tidak ada area dalam dan minim untuk area AC. Meeting pun bisa area luar, bisa outdoor dan segala macamnya. Nah, dari situ kita kebantu bahwa kita buka waktu itu tanggal 17 Agustus pas tahun 2020 kita buka. Alhamdulillah respon terhadap konsep itu diterima. Jadi yang sepi, jenuh, bekerja di rumah, kemudian itu manfaatkan area naungan co-living ini menjadi area tujuannya utama. Kemudian area weekend itu bisa kita manfaatkan untuk staycation. Jadi makanya kan konsepnya videonya itu kan ada konsep staycation-nya gitu. Ya, jadi Sabtu Minggu itu bisa untuk staycation waktu masih ada protokol kesehatan. Jadi kita protokol kesehatan waktu itu juga kita ketatkan, kita fungsikan sebagai area untuk menetap, tinggal, bekerja tanpa meninggalkan protokol kesehatan waktu itu. Sehingga ada boarding house, ada reception, meeting, office, kemudian ada zoning masanya. Sedemikian rupa kita buat yang sangat kompak sehingga kawasan ini menjadi ambience baru bagi kota Solo. Gitu. Kira-kira saya, Pak. Jadi mau saya sedikit penekanan lagi, Pak. Ini berarti untuk yang JW Nawangan ini itu posisinya areanya di Jogja atau di Solo, Pak? Di Solo, di Surakarta. Ya. Oh. Okay. Kalau yang saya sebutkan titik teduh kawasan itu berada di Jogja tadi. Oh, kalau titik teduh itu ada di Jogja, Pak. Kalau ini ada di JW Nawangan ini ada di Solo. Ya. Ini kan hal yang baru ya Pak, mungkin di kota Solo gitu, atau mungkin memfasilitasi teman-teman untuk ada tempat kerja, tempat mereka beraktivitas gitu, sampai tempat tinggal gitu. Nah itu sempat tadi Bapak juga sempat bilang sedikit mencuri-curi protokol gitu kan pada saat itu. Itu cukup sulit nggak Pak untuk mendapatkan perizinannya pada saat membangun proyek ini Pak pada saat itu? Alhamdulillah, karena ini konsep baru di Solo ya, untuk mendukung pariwisata Solo waktu itu, dan dari pihak perizinan malah sangat welcome sekali, sangat welcome sekali, karena saya konsep-konsepnya itu juga nanti berbagai protokol kesehatan itu kita tekankan di sini, berkaitan dengan desain-desain yang mengakomodasi tentang protokol kesehatan. Kita tekankan di area ini. Jadi pihak perizinan malah sangat welcome sekali. IMB itu malah langsung cepat turun, langsung kita kerjakan gitu. Apa jangan-jangan ini juga disupport sama Mas Kaisang jangan-jangan? Enggak Pak. Waktu itu jadi wali kota. Oh, oke, berarti ini udah lama banget dong Pak ya? Ya, maksudnya 2020 ya. Wah. Jadi ini menarik ya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Mbak Ziza. Ya, menariknya di sini juga banyak fasilitas-fasilitas yang bisa akhirnya mendukung semua kebutuhan penghuninya gitu. Dengan luasan yang segitu, tapi bisa mencakup semuanya. Dari coffee shop, terus kemudian ada kolam renangnya juga, seperti itu. Dan memang konsep yang dibuat untuk Naungan Co-Living ini seperti apa Pak? Gak hanya memang mau benar-benar menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan, atau memang hanya beberapa aja dulu nih yang dipenuhin? Kalau awalnya kita memang semua penuhin fasilitasnya, Pak. Jadi kita penuhi fasilitasnya, beberapa fasilitas kita penuhin semua, termasuk ada co-working, ada coffee shop, ada yang ini semua secara serentak kita bangun bareng-bareng. Ya.
Nah, tadi saya lihat dari segi desain itu kan banyak bangunannya itu bentuknya nggak simetris gitu Pak. Maksudnya mungkin ini di ide desain baru gitu dari sebuah bangunan. Itu ada maksudnya juga nggak sih Pak? Gitu. Ataukah memang itu dari segi misalnya dari tampilan fasadnya hanya dari sisi kita melihat dari sisi arsitektur desain fasadnya atau memang ada fungsi lain juga Pak? Ya, jadi karena ini adalah masa bangunannya itu ada 3 dan fungsi bangunan utama itu ada 2. Fungsi pertama adalah fungsi untuk hunian, yang kedua adalah fungsi untuk coffee shop, resto, dan co-working space. Jadi harus saya bedakan masa bangunannya. Fungsi gimana saya mengkontraskan antara fungsi hunian dan fungsi untuk area coffee shop dan area co-working ini menjadi satu, tapi masih menjadi satu kesatuan. Sehingga konsep minimalis tropis ini kan kita buatkan konsep minimalis tropis mengakomodasi juga karakter-karakter lokal, di mana karakter lokal itu saya tunjukkan di area-area interiornya, kita mengambilkan tegel kunci dan segala macamnya kita implementasikan. Nah, secara masa bangunan kan memang kita ada 3 di sini yang kelihatan gitu kan, 3 masa bangunan. Nah, untuk mengontraskan itu kelihatan di fasad, mungkin bisa ditunjukkan di fasad itu Mas Bayu, di area fasadnya. Nah, ini area potongan, area fasad depan, paling depan, next. Nah, ini. Jadi JW Naungan Co-Living ini sebenarnya adalah nama kawasannya. Nama kawasan itu JW Naungan Co-Living, di mana di dalamnya itu ada namanya naungan akomodasinya itu namanya naungan hotel, nama akomodasinya atau livingnya, tempat livingnya, tinggalnya. Kemudian ada Natahati, ini menjadi coffee and eatery-nya dan co-working space-nya. Kemudian yang lainnya, nah ini adalah kelihatan sekali di mana saya membuat garis-garis vertikal horizontal yang sangat tegas. Itu tuh mempertegas memang saya mau membuat di ruang teduh ini. Jadi di ruang teduh ini saya mau mulai yang dulu waktu saya kalau di SMA Yakob Architect Firm, saya nggak mempunyai patternnya, nggak mempunyai pola identiti arsitek saya atau pola desain saya itu sebenarnya sesuai klien, gitu. Sesuai klien. Nah, mulai dari saya membuat ruang teduh studio ini, memulai saya mempatenkan atau membuat benang merah setiap desain saya, sehingga karakter-karakter ruang teduh studio nanti dimanapun ada namanya desain ruang studio, karakter-karakter ini muncul. Karakternya itu ada istilahnya horizontal, garis-garis tegas horizontal, vertikal, masa-masa bangunan, terus kemudian pattern arsitektur lebih ke alam, batu bata, kemudian expose, dan lantai-lantai yang lebih ke identik, lantai-lantai tegel kunci dan segala macamnya. Nah, itu yang kemudian ambien tropis dengan suasana taman, ruang terbuka itu nanti lebih identik ke ruang teduh studio tadi nanti. Jadi nanti ke depan ruang teduh studio desain-desainnya bisa ditunjukkan juga nanti ada di video terakhir, bisa tunjukkan nanti di suasana maupun di rumah tinggal Anas House. Itu saya juga tekankan gambar-gambar tegas horizontal dan vertikal. Nah, kemudian yang di area hunian itu kenapa saya buat sirip-sirip agak yang huniannya yang di yang di hotelnya yang itu. Nah, ya ini Pak. Ini memang saya sedikit kontraskan sudut-sudut lancip, kemudian segitiga. Ini biar kontras sama area depannya yang saya buat horizontal dan vertikal. Jadi saya sengaja buat ini memang mengkontraskan secara fasad gitu. Kemudian untuk juga bahwa ini kan menghadap timur selatan, utara selatan ini. Jadi di mana jendela-jendela ini di ruangan itu berdekatan luas,
saya bisa melihat matahari pagi. Jadi ini juga ada ininya ya Pak, fungsinya ya Pak, nggak hanya cuma sebagai tampilan fasadnya ya Pak. Ya, jadi saya ingin menyambut matahari pagi di kamar-kamar gitu, di room-roomnya, kamar-kamarnya. Tapi sedikit saya miringkan karena biar tidak terlalu silau untuk sinar mataharinya. Sehingga saya buat tekukan-tekukan, jadi menghadap ke timur, sedikit miring, itu istilahnya cahaya biar tidak terlalu ke dalam. Seperti itu Mas. Saya jadi ada pertanyaan Pak. Jadi di slide sebelumnya itu yang di fasad depan dari JW Naungan itu kan tadi Pak Ismail sempat bilang konsepnya lebih ke tropis gitu Pak ya, desain-desain tropis. Nah ini apakah karena memang kebetulan pas direncanakan dan dibangun ini pas pandemi gitu, kita butuh ruangan terbuka yang banyak gitu, atau memang sebelumnya Pak Ismail udah punya ini nih mimpi atau cita-cita kayaknya saya pengen buat sebuah desain bangunan, sebuah proyek itu yang lebih terbuka, lebih tropis gitu, biar mungkin dari sisi kelistrikan jadi lebih hemat, atau mungkin dari segi cahaya juga akan lebih hemat lampu gitu, atau memang karena ini kebetulan aja terpikirkan karena masa pandemi pada saat itu Pak. Masa memang terinspirasi pada masa pandemi, sehingga waktu itu kan benar-benar sunyi kan gitu, biar kita mulai merenung gitu, merenung untuk bagaimana ke depan karakter seorang arsitek itu kuat gitu kan. Selama ini selama 10 tahun saya membuka kantor Ismail Arsitek Firm itu tidak ada mempunyai karakter yang kuat. Karena saya memang lebih mengedepankan waktu itu adalah selera klien. Saya mengikuti ya itu Pak. Itu challenging sebagai arsitek tuh Pak. Sehingga saya banyak disenangi klien karena memang saya mengakomodasi mereka. Klien senang kan saya akomodasi tanpa memunculkan karakter saya kan gitu. Nah, mulai pandemi ini saya mau membentuk karakter yang baru dengan awal project itu project kita sendiri gitu kan ya, Naungan Co-living ini, sehingga waktu itu akhirnya menata hati, menemukan karakter-karakter gimana karakter saya ke depan, desain saya ke depan itu harus mempunyai suasana adem, kemudian suasana tropis, dan suasana yang menaungi. Nah, itulah inspirasi akhirnya Naungan terbentuk, kemudian studio Ruang Teduh itu terbentuk juga. Nah ini yang menarik lagi, iya, Mbak Ziza? Jadi penasaran nih, berarti nanti ke depannya pun dari setiap desain untuk ke depannya sendiri, Pak Ismail akan memberikan titik karakteristik sendiri ya di desain-desainnya nanti ya Pak untuk ke depannya. Ya, jadi lebih ke depan di Ruang Teduh ini adalah karakter-karakter saya akan bisa saya kuatkan. Jadi udah saatnya gitu, 10 tahun saya itu direct oleh klien gitu kan. Konsep keinginan gitu kan selama 10 tahun. Nah ini udah saatnya saya mulai mendirect klien bahwa kalau kita harus punya karakter kuat di dalam berarsitektur, sehingga tidak terlalu ditarik oleh klien untuk berbagai konsep gitu kan. Demikian mungkin kalau arsitek-arsitek di Jakarta yang udah pengalamannya udah hebat dan kuat kan, klien ngikut aja kan gitu. Nah itu nanti pertanyaan saya yang pertanyaan pamungkas saya itu Pak Ismail. Tapi saya masih mau membahas sedikit tentang JW Naungan ini Pak. Kalau saya melihat dari segi interiornya gitu kan, di sini Pak Ismail banyak istilahnya mix and match material nih Pak ya. Ada yang tadi ada expose batu bata, terus juga ada expose lantai seperti kayak mortar gitu ya Pak, dan tegel juga gitu. Nah itu sampai akhirnya dari sisi interiornya sendiri terbentuk seperti ini gitu, itu apakah memang tetap karena sudah di awal mengusung tema tropisnya, atau memang sembari berjalan pada saat itu Pak? Itu
sembali berjalan itu waktu itu. Jadi waktu bangun ini denah baru selesai. Jadi baru denah selesai, jadi gambar itu gambar berjalan gitu kan. Interiornya pun interior berjalan, sehingga waktu itu sambil karena memang dikerjakan dengan hati, dengan waktu itu juga tidak terlalu buru-buru gitu kan. Kita kerjakan waktu ini ya 10 bulan gitu dalam pembangunannya, kita kerjakan sendiri dalam pembangunannya. Untuk Pak, saya potong, untuk seluruhan itu Pak, nggak hanya cuman coffee shop gitu Pak? Iya betul, tidak hanya coffee shop, itu kita sama interiornya kita kerjakan sendiri. Kebetulan saya mempunyai divisi konstruksi. Oke. Ya, saya divisi konstruksi saya. Memang saya minta untuk langsung kerjakan instruksi berkaitan dengan interior, kemudian untuk mengalir saja waktu di lapangan. Jadi sesuai, tapi tetap menekankan nilai-nilai tropisnya, gitu ya. Nilai-nilai tropisnya, gitu. Kita menekankan waktu itu. Nah ini kalau saya lihat di gambar yang ini Pak, kesannya kan ini ada barrier gitu Pak ya, antara coffee shop-nya sama co-living-nya. Ini memang dikonsepkan seperti itu atau memang sengaja dibuat barrier biar tahu nih ini bagian co-living-nya, ini bagian coffee shop, atau memang untuk menjaga privasi dari yang menempati co-living-nya Pak? Ini untuk lebih menjaga keprivasi. Jadi apabila long stay di sini sudah pengen istirahat gitu kan, masuk ke kamar gitu kan, tanpa terganggu untuk area coffee shop-nya atau luarnya gitu. Lebih ke privasi saja. Jadi kita harus kita sekat gitu. Tapi kalau untuk masuk, misalnya saya habis ngopi di coffee shop-nya gitu Pak ya, terus mau balik lagi ke co-living gitu, ya. Itu ada akses tersendiri di dalam ini Pak, atau saya mesti keluar dulu terus masuk lagi karena beda akses? Ada akses Oke. Ya. Di belakang sini Pak, di bagian betul. Di bawahnya kaca-kaca segitiga itu, kaca-kaca itu ya. Oke, jadi kalau mau berenang nggak akan malu ya Pak sama yang lagi ngopi Pak? Nggak kelihatan yang nongkrong. Nah tadi yang menarik lagi mengenai konsep co-living-nya. Tadi Pak Ismail sempat bilang ada long stay. Biasanya sudah ada Pak, maksudnya yang long stay-nya tuh sampai panjang gitu Pak. Maksudnya berbulan-bulan, atau memang udah ada yang nge-book untuk 1 tahun gitu misalnya? Paling panjang itu 3 bulan. Memang dibatasi atau memang dia hanya 3 bulan gitu Pak? Memang kita tidak membatasi, tapi memang yang paling panjang waktu itu 3 bulan. Oke. Jadi sebetulnya ini juga bisa benar-benar kayak dalam tanda kutip kontrakan ya, kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang kos-kosan gitu. Wah menarik nih. Saya jadi penasaran lagi mengenai yang co-living-nya ini nih Pak. Ini tadi kalau dilihat di slide-slide awal-awal itu ada 28 kamar ya Pak kalau nggak salah ya Pak? 58. 58. Nah itu ada tipe-tipenya tersendiri nggak tuh Pak? Misalnya 1 bedroom atau misalnya yang 2 bedroom gitu Pak? Ada 3 tipe dari Mas Bayu. Jadi tipe pertama itu yang deluxe. Itu ukuran roomnya itu kan 4 kali 7, 28 meter, 4 kali 7, 28 meter persegi. Kemudian yang untuk long stay itu berada di area sayap yang paling besar. Itu ada 2 tipe. Tipenya yang ini yang tipe deluxe. Ya. Ini yang tipe deluxe ya? Nah, yang sisi paling belakang itu yang tipe standar sama tipe lupa saya malah. Premnya. Nah, jadi yang standar itu kamarnya kecil itu, ukurannya 3,5 kali 5. 3,5. Oke. Ya, kemudian itu yang banyak, yang untuk long stay itu yang 3,5 kali 5. Yang di sini ya Pak. Ya, sama 3,5 kali 4 kali 5.
Oh, yang untuk bagian eksekutif room-nya? Ya, betul. Kalau yang eksekutif room-nya itu 4x5, yang standar yang 3,5 kali 5. Tapi kalau yang besar ini, yang ada segitiganya ini, yang menghadap kolam renang ini, yang tipe ukuran 4x7. Ini boleh tahu harganya nggak sih, Pak? Wah, udah bisa langsung. Karena lucu deh di sini. Kalau long stay itu 6,5 juta per bulan. Oh, 6,5 juta per bulan. Oke. Wah. Ya. Dan itu sama hal, ini kan mungkin bisa dibilang kayak mulai masuk ke hospital ya Pak, kayak hotel gitu. Itu apakah juga disediakan juga untuk apa sih istilahnya tuh, breakfastnya atau misalnya ada yang untuk maintenance-nya gitu Pak, untuk yang bersihin kamar, atau memang betul-betul kayak kosan gitu Mas, semuanya udah tanggung jawab kita gitu Pak? Ini sebenarnya awalnya semua sama kayak kos-kosan itu. Kita memang konsepkan awalnya memang untuk co-living ya, kayak kos-kosan. Jadi kos-kosan, suasananya kamarnya kamar hotel gitu. Jadi kalau yang kita buat untuk harian, itu yang dekat kolam renang ini, semua kamar yang dekat kolam renang ini untuk harian. Oh, ini untuk harian ya? Ini harian. Hariannya itu per malam itu 450 sampai 550. Nah ini untuk harian. Lucu. Ya. Karena kamarnya anak milenial banget Pak. Ya. Kan demen yang kayak gini-gini, artis sedikit gitu kan, minimalis tapi tetap ada artistiknya. Ya. Dengan budget yang murah ini, istilahnya kan murah budgetnya. Iya Pak. Besar ini Pak. Dan ini akhirnya Pak Ismail menentukan co-living kamarnya ini yang untuk harian, ada yang untuk long stay gitu. Kayak yang harian itu dari sisi apa aja Pak? Apa dari sisi juga ke salah satunya tadi ya, ukuran sama posisinya dia gitu, atau memang sebetulnya ya ini hitungannya harian ya, cuman bisa aja kalau misalnya mau long stay bisa aja gitu. Ini berkaitan dengan bisnis, jadi kalau yang kamar besar kita buat untuk long stay itu sangat mahal sekali. Kemungkinan pasarnya itu tidak ada. Kita buat itu buat harian gitu. Kalau kita waktu itu kita hitung-hitung untuk long stay yang ukuran sini itu per bulan itu kan mencapai sekitar 10 juta sampai 12 juta. Sehingga yang kita untuk long stay itu berdasarkan untuk bisnis itu ukuran kamarnya yang kecil. Jadi yang ukuran 3,5 kali 5,5 untuk ukuran kamarnya. Tapi kalau misalnya ada yang berminat ini dijadikan space yang long stay, boleh Pak? Boleh. Ini yang long stay ini. Ini yang long stay-nya. Long stay. Ini ukurannya 3,5 kali 5. Menarik nih. Wah, jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di talk show kita dengan Pak Ismail ini, kalau ke Solo udah nggak pusing lagi nih cari tempat Pak. Nah, ini yang long stay, yang ini yang long stay. Oke. Dan treatment di dalamnya juga kayak hotel ya Pak. Ada tadi ini saya lihat ada botol welcome drink-nya, air mineral gitu, dan juga ada pemanas air gitu kan Pak ya. Ya betul. Dan kalau long stay fasilitas untuk handuk, kemudian spread dan segala macamnya, linen itu tetap kita ganti setiap minggu. Oh, berarti tetap ada services itu berarti Pak ya? Ada service hotelnya ya. Oh, ya. Pak ini serunya nih kalau kita ngobrol ya sama arsitek tapi juga punya background operator ya. Tadi Pak Ismail juga sempat sounding Pak Ismail punya pengalaman operator kan sebelumnya gitu. Jadi nggak hanya cuman ngepikirin desainnya yang sebagus apa, tapi dari sisi bisnisnya juga harus jalan ya Pak. Hospitality-nya juga jalan ya. Jadi material ini semua KW semua jadi. Tapi hasilnya maksimal kok Pak. Keren sih. Pak, saya mau tanya di luar desain JW Nawangan ini deh Pak. Tadi kan Pak Ismail sempat sounding bahwa pengennya sekarang ruang to do studio itu sudah punya karakteristik yang bisa diterima sama klien ya Pak. Nah,
dan juga Pak Ismail juga punya ilmu yang di luar, nggak hanya cuma ngedesain nih gitu. Pak Ismail juga punya ilmu bagaimana project komersial atau misalnya hospitality yang Pak Ismail desain juga akhirnya kedepannya ada nilai bisnisnya tuh yang berjalan terus gitu. Nah itu juga disampaikan juga nggak sih Pak ke klien-kliennya Ruang Teduh juga Pak? Saya sampaikan. Jadi klien-klien itu karena kita basicnya adalah hospitality, jadi berkaitan dengan bisnis dan kemampuan klien itu tetap kita sampaikan. Jadi awalnya kita bukan bicara masalah desain, tapi berbicaranya ke klien itu berkaitan masalah bisnis. Jadi apa bisnis yang akan dibangun, kemudian permodalannya itu berapa, kemudian kemampuannya beliau-beliaunya itu untuk bayar itu berapa, ataukah bank, ataukah berdasarkan dari kantong sendiri, itu harus terbuka di depan dengan kita, kan gitu. Nah dari dengan kita bisa kita arahkan, gitu kan. Mau arahkan kemana, gitu. Sama waktu kita bangun Suasana Resto, itu juga awalnya ya ownernya tidak mempunyai basic tentang restoran, klien, gitu kan. Ya kita arahkan konsepnya gimana, makanannya apa, sampai makanannya apa tuh Pak Ismail bisa kasih insight ya Pak? Ya, sampai kita pikirkan nanti konsep makanannya apa, konsep minumannya apa, itu kita pikirkan. Nah, gitu. Jadi baru lagi nih Mas Bayu. Jangan-jangan Pak Ismail juga, iya, jangan-jangan Pak Ismail juga akan sampai ujungnya kasih kayak bisa perhitungan balik modalnya perhitungan gitu ya. ROI-nya kira-kira kalau desain kayak gini, konsep kayak gini, kurang lebih ROI-nya sekian tahun nih Pak. Jangan-jangan Pak Ismail juga sampai situ Pak? Sampai ke situ, sampai ARR, ya ARR-nya berapa tahun itu sampai ARR-nya, gitu kan. Dan di sini kebetulan saya punya videonya yang bisa ditampilkan, jadi biar rekan-rekan juga bisa ngeliat seperti apa sih suasana restoran, ya sampai akhirnya udah Pak Ismail pikirkan juga nih sampai segala macam profitnya juga dari segi bisnis ya. Kita putarin dulu ya Mas Bayu. Ya. Oke, baik. Tadi Pak Ismail berbicara nggak hanya cuma dari segi sebagai arsitek gitu, tapi Pak Ismail juga berbicara bagaimana kita juga harus bisa memahami project atau bisnis yang akan klien atau owner itu lakukan setelah bangunan atau project ini berjalan, Pak. Kalau menurut Pak Ismail, sejauh apa sih memang seorang desainer atau arsitek itu harus punya ilmu itu atau sense untuk lebih punya karakter gitu Pak di sebuah desainnya Pak? Ya, terima kasih Mas Bayu, bahwa arsitek itu kita juga harus memilih
untuk bisa ke depan lebih fokus gitu. Karena arsitek itu sangat luas sekali dan ke depan itu persaingan arsitek juga sangat ketat gitu. Persaingan desainer baru, banyak desainer baru yang bagus-bagus yang ini segala macamnya itu. Nah, ke depan untuk mengikuti persaingan itu kita lebih baik lebih fokus gitu. Fokus terhadap apa yang akan kita pilih. Apakah menjadi arsitektur residence, apakah menjadi arsitektur hospitality, apakah menjadi arsitektur bangunan government pemerintahan, apakah menjadi arsitektur bangunan hospital atau rumah sakit. Karena yang fokus, yang menguasai itu akan yang lebih banyak dicari. Terima kasih atas waktunya Pak Ismail dan teman-teman semua. Sampai ketemu di Jogja nanti Pak bulan depan. Ya, see you Mbak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. GoPro with Catalog Pro.